Sampai dokter di NICU bilang, udah Bu, nggak usah lihat Google, jangan baca-baca Google, udah stop, nggak usah lihat Google. Gitu. Ikutin aja proses Allah mau kasih bagaimana ya proses. Dokternya bilang gini, yang ibu lakukan sekarang bukan baca Google, bukan ngeliat-ngeliat Google. Yang ibu lakukan sekarang bangun tahajud, sholat. Oke, baiklah, sekarang kita akan masuk di segmen berikutnya, yaitu memori, di mana setiap pasangan nanti akan menulis jawaban dari masing-masing pasangan ya, sampai pertanyaannya tuntas, baru kita akan buka satu persatu apakah mereka benar-benar masih memiliki ingatan yang sama mengenai pasangan mereka masing-masing. Oke. Yang pertama adalah tempat pertama kali Karyo bertemu fisik ya? maksudnya ketemu benar-benar bukan di film ya? Kalau Oki lihat Di mana ya? Oki beda. lihat enggak? Beda nih kalau Ana lihat. Iya, makanya suka ada beda itu kita mau lihat. Rio jangan-jangan udah pernah lihat ketemu langsung, Okinya nggak sadar, nggak tahu. Iya, itu. Ya nggak apa-apa, ditulis aja pertama Pokoknya kali. pertama kali Sama dong jawabannya. Jadi kita Nggak akan sama lihat siapa yang lebih awal ngeliatin siapa ketemu siapa. Nggak sama dong. Nggak sama dong jawabannya ntar. Yang sama-sama tahu. Yang sama-sama ngeliat iya. dah. Sama-sama lihat. Di mana gitu? Kalau lokasinya tahu, tanggalnya tahu juga lebih. Ya Allah. Enggak lah. Oke, ini kita ini dulu ya. Maaf. Ini nomor 2-nya di sini apa? Nanti apa? Di lembar berikutnya. Jawabannya nanti. Oh, boleh di next aja. Next. Next, kertas berikutnya. Kertas berikutnya. Oke, yang mana? Nih. Gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya, di mana lokasi melamar dan tanggal berapa? Astagfirullah. Melamar ya? Melamar. Bukan nikah. Enggak ingat Melamar dan tanggal. tanggalnya. Kalau lupa, aduh. Oke. Selanjutnya. Pertanyaan ketiga ya. Oki ngidam apa anak pertama? Ngidam apa anak pertama? Nah, lu ngeri lu. Oh, detail ya. si ibu hafal gitu. Nah, kita tahu bahwa Karyo ini kan suka banget nonton. Nah, berarti film apa sih yang pertama kali ditonton berdua? Judulnya. Ayo. Nggak tahu lupa. Ya, Kan kalau misalnya seingetnya salah satu aja. pasangan suka hobi sesuatu, pasti kan dia akan mengajak pasangannya gitu. Pertama kali salah nonton satunya adalah berdua. nonton. Kira-kira film apa yang pertama kali nonton berdua? Apa ya? Saking banyaknya. Nggak tahu kosong. Iya, bebas. Ngarang juga nggak apa-apa. Apa aja? Yang kira-kira Indonesia apa ya? Mana gua tahu lu nonton dulu. Indonesia apa India, apa Arab ya? Apa film Arab kan mana tahu. Film yang ditonton pas nikah aja deh. Iya, pas nikah. Oh iya, terserah. Pas nikah. Pas nikah pertama. pas awal nikah dah. Pas awal nikah, iya. Apa lupa lah, banyak banget. Ya, iya udah itu. Selanjutnya, momen paling membahagiakan saat traveling, yang paling menurut Oki, yang paling menurut Rio selama menikah. Traveling ke negara mana ya? Tempat ya? Iya, Negara apa yang paling jadi tempat favorit lah? memorable lah. Selama maksudnya paling membahagiakan selama menikah, traveling kemana? Pas kemana? Terus momen apa yang lu inget banget? Semuanya aja disebutin. Jadi biar aman. Nah, kalau tadi momen yang paling bahagia, kita juga pengen tahu dong momen yang paling berat yang kalian berdua udah lewati. Pernah ngalamin berdua? Dan sama-sama kayak jadi pelajaran untuk berdua. Maksudnya berdua momen di mana kalian tuh jadi sejak tadi Ya, jadi solid pengalaman gitu. hidup. Unforgettable buat berdua. Oke. Yang terakhir adalah tulis 5 kebaikan pasangan. 5 kebaikan pasangan. Oke, yang pertama adalah di manakah lokasi pertama kali Kak Oki dan juga Karyo bertemu secara fisik? Dan jawabannya adalah mungkin gedung SQ sekarang ada di Depok. Enggak, dulu mungkin waktu belum di TV Simatupang, gedung SQ tuh di Depok ya. Di Depok itu pas acara apa yang lu ingat? Di Depok ngobrol berdua pertama kali ketemu. Bukan berdua sama Iya, ajak saudara lah. Ana ngajak. Itu ngobrol benar. Ngobrol. Kalau yang ini baru
pertama oh, iya, kali. ya gitu. Emang inget gitu? Iya kan abang Kadang nggak inget, nggak tahu. enggak kan jadi Ibu Oki tuh ikut ISQ, Bang Ori ikut ISQ, terus Oki jemput Ibu Oki, ketemulah sama Bang Oh, Ori di berarti itu situ. pertama kali banget ketemu dong? Ya cuman iya gitu doang, berapa detik doang. Bukan Nah. setelah itu dari Depok. Enggak lah, enggak ini kan masih Kalau ini belum ada gambaran Bener. bahwa Belum. bahwa Rio nih calon gitu belum ada. belum ada tapi tahu oh dia suka sama saya tahu. Yang ngasih Dia- tahu siapa? Iya kan ininya mak Temannya comblangnya banyak banyak. banget. Semua Siapa temen. aja? Dude masuk comblang. Dude, Mas Tekurian, Mas Primus, Mbak Davi Permatasari, siapa sebutin tuh teman-teman Meda syuting. Safira. Meda Sefira, semua teman-teman yang lagi syuting dipepetin sama beliau. Jadi Dia datang ke tempat syuting. mereka jadi jubir lagi ya. syuting sama Tekurian, Primus, Sasi Welas. Jadi mereka ini mempromosikan Bang Rio jadinya. Ih, dia tuh orangnya Jadi baik. terngiang-ngiang Ki. dulu Iya. kayak gitu. Oh, siapa Dikepung sih? sama dia tuh orangnya baik Ki. Coba aja dulu Ki, coba kenal Ki. Itu kan kalau banyak orang yang ngomong kan kita jadi oh iya ya gitu. Padahal ini pepetin temen-temennya banyak kan. Gitu. Jadi tontonnya promosiin ke Oki gitu. Oh, tapi ketika di sini udah tahu kalau Rio suka. Ini nih. Tahu Kalau ini momen dimana Ngobrol. Udah mulai ngobrol Iya. ini ya. diketemuin. ya. Duduk bareng lah. Duduk bareng, ngobrol, duduk bareng di restoran. Apa segala macam. Oh, berarti Kalau ini cuma nganu Obrolannya apa waktu ketemu? Iya mau taruh, mau nikah. Udah gitu, ketemu papa ini nanti gitu. Ketemu apa aja deh kalau mau serius gitu. Tahun berapa tuh? 2013, kan nikahnya 2014 Januari. Oh, jadi memang ketika ketemu itu udah langsung kalau mau udah serius serius langsung banget nikah. ngerucut ke nikah Iya, emang karena ya. kan nggak suka main-main kan waktu itu udah 25 tahun dan emang target nikahnya kan emang di usia-usia segitu gitu. Jadi kalau cuman ya mau kenalan dulu, nanti kenalan dulu deh. Aduh lama deh nggak usah gitu yang udah pasti-pasti aja gitu. Oke. Selanjutnya, Kedua, yang apa? kedua adalah lokasi Dua ya, lokasi Hitbah melamar. sih, hitbah, Hitbah ya? lamaran. iya. Nah, itu. Lokasi lamaran di mana, bulan apa, tanggal berapa? Wah tanggalnya tahu hebat. Ama, itu tahun berapa, Bapak? Maaf baru nikah setahun, Pak. Ini 2015, Pak. Bapak baru nikah setahun kali ya? 14. Anak 4 lu, Pak. 14 lah. 13. Bapak ini lagi ngelamar siapa, Pak? Boleh tahu, Pak? Ya Allah. 13. Ya, lihat dulu. Kayaknya 16 November ya, pas banget ya ulang tahun Sulaiman ya. Masa sih bah? Coba Nggak cek tahu lagi. deh. Kayaknya 16 November. Nggak tahu. Lo jadi itu juga masih tebak-tebakan? Iya. Yakin nggak? Bisa dicek lagi nanti 16 tanggal Instagram kan ada tuh foto lamaran. Kita nggak ingat tanggalnya. 16 November. Tapi itu benar ya, Oh, Bapak. lahirnya Sulaiman 16 November. Iya ini lamaran 16 November. Nggak tahu, lupa. 15 atau 16 lah. Oh. 16 deh. Enggak ini tanggal 16 November. Iya 16 November. Ini kok benar. Ya itu ya. Udah cek lagi ntar di Instagram ya. Tapi setidaknya hebat loh kalau lamaran tuh tahu. Karena kan biasanya lamaran tuh kan udah yang proses yang nggak terlalu gimana banget, yang penting kan akad nikah Iya gitu. September, Tapi malah September kan 29 September bokap meninggal. Nah November tuh pertengahan November 16 November. Kan kita jaraknya gini, dari ketemu sampai nikah 4 bulan. Jadi dari Ketemu di Depok itu? dari ketemu sama lamaran 2 bulan, dari lamaran ke nikah 2 bulan. Jadi dikurang-kurangin aja dari situ. Gitu. Oh, main cepet juga ya, Ti. Terus habis itu nikah Januari ya. Ya. Oh iya. Resepsi Januari? Ya. Waduh. Itu nikah Januari akadnya? Akad bener resepsi. Di Batam juga? Apa di Jakarta? Jakarta dan Batam. Kok di Batam? Oh, tinggal di Batam? Iya. Abang oke orang Batam ya? Lahir dan besar di Batam. Papa Jawa, mama Palembang. Oh, mama tuh Palembang. Oh, ada Iya, Palembang ada- pantesan ada kayak Chinese-nya Chinese. ya. Chinese aku ya. Nah kalau Iya. ibunya Oki kayak Chinese, kalau sebelum sakit foto Iya. mudanya kayak Chinese. Iya, soalnya emang putih-putih gitu kan. Apalagi tadi yang anak cowok. Iya, makanya. Lagi sini. Masa anakku dibilang anak Wuhan sih. Si Ibrahim. Ibrahim. Selanjutnya, Next. Nah, ngidam apa anak pertama? Nah, ini Pasti tahu nih Bapak Bapak nih. mesti tahu, Pasti Bapak. karena cuman satu-satunya. Yang ngidam. Heeh, Yang nggak lain pernah ngidam. biasa. Bebek. Bebek, jelas betutu. Betutu. Iya. Tuh, susah kan nyarinya ntar pas merek waktu itu? nanti ya. Apa? Apa? Enggak Enggak, ada itu kan menu. Oh, iya. Menu. Tapi memang ada yang menamakan jadi restoran ya kan? Ya ada. Heeh. Tapi Nyarinya apa spesifik banget pengen itu gitu. Ya itu di mall itu lantai 3 itu. Apa sampai? Tapi itu di Jakarta nih? Iya. Jakarta. Jadi harus nyari saat itu, nggak apa gimana? Ya ini bebek petutu benar-benar bukan bebek goreng biasa ya. Harus yang Harus itu? yang Ya, itu. gitu. Iyalah. Dan pengennya tuh kayak tiba-tiba jam berapa aja atau
Karena awal nikah pernah diajak makan bebek betutu kan, yang enak lah. Boleh sebut merek nggak? Pengen bebek betutu itu siang, dan tadinya nggak percaya ngidam-ngidam, tapi pas ngalamin pengen banget sampai ngeliat gambar-gambarnya terus. Ya Allah. gambar. Kayaknya gambar bebeknya di foto lagi. Please makan aku, please makan aku gitu. Iya, sampai ngeliat gambarnya terus Bebek sampai ini pesawat. sampai meneteskan air mata karena Ngilernya gitu. minta sama beliau kan gitu kan dianggap Ya udahlah ngapain gitu, sih? dianggap biar Jangan enteng. dimanja gitu. Nah, tapi tetap beli juga. Tapi beli malamnya datang tuh bebek betutu dari siang pengennya, malamnya datang. Waduh. Oke, Ini, selanjutnya. Selanjutnya adalah kan Kak Oki dulu main film. Rio nya suka nonton film gara-gara film jadi jodoh. Nah, sebenarnya mereka nonton film berdua tuh film apa judulnya? Apa tuh LOD? Love of the Ring. Lord of the Ring. Lord of the Ring. Lord of the Ring. Pakai D. Ya, ini juga. Yang benar berarti yang mana? Emang pernah nonton Lord of the Ring ya? Nonton. Pasti pernah nonton nggak? Nggak pernah kan? Nonton sebenarnya jarang. Oki itu Hampir kalau nggak nonton pernah. kalau diundang. Berapa tahun sekali nonton di bioskop itu? Ya. Ini nonton di rumah berarti? Ini nonton di apartemen. Di rumah nih nonton film Nonton ini. Mariam. Mariam Berarti film? bener nih Mariam Film nih. apa ya? Kalau gue kan banyak banget nih film yang gue tonton, gue Iya, lupa iya. mana yang bareng sama dia. Oh. Makanya jadi produser film karena suka nonton film. Oke itu pemain film dulunya tapi nggak suka nonton film. Oh. Kan kalau Bang Ori nonton film tuh, Bang Ori nonton film kan nggak lihat pengambilan gambarnya, sinematografinya kan beliau suka ngeliat gitu. Waktu itu nggak terlalu suka nonton film sebenarnya. Oh. Kecuali film-film kayak gini. Oki suka baca, dia suka tulis visual. Oh. Tapi kan Saling film ini melengkapi ya. bagus banget, Karim harus nonton ya selain Umar bin Khattab ya. Harus nonton ini. Ini apa? Judulnya Mariam. Mariam. Nontonnya di apa? Mengenai Nabi Isa ya? DVD itu tentang DVD Mariam, ya? Mariam, Oh, Siti kayak Mariam. misalnya sekarang Netflix atau apa gitu? Jadi kita tahu Belum kisah ada. Siti Mariam. Belum ada ya? Belum ada DVD dong. Makanya kita kasih nama anak kita Mariam karena kita ngefans banget sama Siti Mariam. Kisahnya beliau, keren Masya banget. Allah. Berarti kalau Ria nonton Lord of the Ring, berarti sebenarnya itu orang bilang Lord of the Ring itu adalah film untuk mereka yang akan masuk ke jenjang pernikahan. Soalnya Kenapa kan gitu? kalau apa namanya, kalau lagi lamaran itu kan dapat engagement ring, gitu kan. Kalau menikah wedding ring. Pas setelah menikah orang yang salah suffering. Menderita. Ternyata menderita sama orang yang salah lama conjuring. Lucu. Benar. Tapi kalau menikah benar sama orang yang benar baru Lord of the Ring. Gitu. Aduh. Cepet banget ya. Panjang ya Pak ya? Baru saya pikirin mana. Nggak mungkin. Keren. Iya. Oke. Ini apa? Ini negara. Oh negara favorit Oh, iya. yang paling berkesan berdua Yang paling didatangi. berkesan ketika traveling. Mekah, Semua. Madinah, Ya. Turki, Bosnia, beda. Palestina. Jadi sebut tiga pilihan. Apa ini? Oh, semua berkesan. Feeling gue bener. Ya, ini berkesan kalau gua juga rasa si bapak ini random. Pasti Oki milih salah satu. Gak kepilih juga. Lihat tuh, bayangin tuh. Kalau Mekah ini kan hampir ya, Ya, Mas, ya, alhamdulillah masih. nggak semua orang pasti Iya. senang kesini lah ya, pasti. Nah, kalau Belanda momen apanya yang paling? Bulan madu tuh dapet Lahir. Sulaiman. Ini Sulaiman. Sulaiman memang Belanda baru. Iya. Jadi ke Belanda itu pas kita Maret kemarin pulang langsung lockdown kan. Itu bukan. Iya. Oke, hamil bukan karena Lockdown, bukan malah lockdown sebelum emang ya? sebelum Karena lockdown. yang kemarin itu, iya. Gitu. Emang Jadi kita gini, mau anak 4. kita oke itu syuting di Belanda 4 hari, tapi 4 kita hari doang. bisa dapet. gini, bukan belum selesai ceritanya. Jadi kita tuh seluruh pemain, pemain-pemain inti memang sebulan di sana. Pemain-pemain kita nih, pemain-pemain pendukung 2 minggu di sana. Dari 2 minggu oke cuma syuting 4 hari. Ya sudah. Sisanya ada si Babe kan gitu kan. Waduh. 4 hari dalam waktu singkat bisa jadi tuh Masya Allah. Bener, Belanda aja kira 350 tahun nggak dapat di Indonesia. Jadi kita ke Belanda 4 hari doang dapat itu 9 bulan. Ya Allah, ya. Itu ini baru alasan yang bener untuk dibilang jadi perginya kemudian jadi berkesan. Iya. Nah sekarang kita tanya suaminya. Turki, Bosnia, Nah, Oki paling ini Bosnia, Iya Turki, sih, benar sih. Palestina. Turki momen yang mana ya? paling Palestina berkesan? Oki nangis, Bosnia ada salju yang Bosnya tuh yang keren berkesan banget. banget. Kakak udah pernah Iya. belum? Belum. Aduh itu surga banget ya Allah. Di Turki itu emang
Ya favorit Turki. Nah, kalau Turki Ada mana yang part yang di mana yang paling favorit banget? Turki ya Turki balon udara ya. Yang balon udara sama Kapadokia. Kapadokia. Ya. Turki selalu indah sih ya. Mau Iya, berapa iya. kali ke sana Pakai selalu Sofia apa semua. Karena Turki amazing. lumayan Dan sering ke sana kita. nggak ngebosenin juga ya Pak ya? Nggak ngebosenin ya? nggak kebosan ini sih selalu indah aja. Gitu. Kalau Ya, Palestina bener-bener. ini lagi memang ke Aqsa kan tadi? Ya ke Aqsa. Ini benar-benar kita kayak nggak yakin nggak bisa masuk kayak itu nggak mungkin bisa masuk. Pikir kan dulu heboh kan bahwa itu banyak benturan apa, ternyata benturan kan di Gaza aja. Tapi pas ke Palestina masuk ke Aqsa, Masuk ke Gaza. sholat di Aqsa. Kan kalau turis bisa, yang orang Iya, betul. lokalnya yang nggak bisa. Nah kalau Bosnia ini memang Paling Ini ini wajib kalau banget. bentur-bentur. Tapi Bosnia itu kan juga bukannya tempat perang juga ya? Kalau Dulu. Ya. Bosnia sama Serbia Bosnia, kan? Herzegovina. yes, Herzegovina. Dan ke Bosnia harus pas musim salju itu keren banget. bagus banget ya. Berarti Desember ya? Januari Ya, salju. Januari ya. Januari. Oke, Jadi pengen selanjutnya. jalan-jalan lagi ya kita ya. Ya, makanya mudah-mudahan setelah pandemi. Cobaan yang dirasakan berdua yang terberat. Gitu. Nah, Ya, Raf, ini sama. dia nih ya. Kita tuh belum sempet dateng ya pas waktu lahirannya Kak Oki, terus kita malah dapat kabarnya dari sosial media gitu kan, dengar Sulaiman sakit. Nah, mungkin bisa ceritain sedikit nggak, sakit apa sih sebenarnya? Bingung ya mulai dari mana, tapi yang jelas lah dari seluruh rangkaian pemeriksaan sampai hari ini kita masih menunggu hasil pemeriksaan kromosom sampai hari ini untuk mengetahui sebenarnya apa sih. Tapi hari ini yang bisa dibagi ke teman-teman adalah sampai sejauh ini ada 2 yang mungkin sudah bisa disebutkan, yang lain masih menunggu hasil pemeriksaan. Mungkin kalau teman-teman ada yang mengalami bisa sharing supaya aku bisa belajar juga kan. Pertama namanya laryngomalacia, jadi dia ada kendala sedikit di epiglottisnya, jadi belum bisa minum susu langsung pakai mulut karena kalau minum susu langsung khawatir masuk ke jalan nafas. Ini juga membahayakan kalau posisi tidurnya salah karena takut menutup jalan nafas lah yang di sininya, jadi posisi tidurnya harus betul. Tapi kabar baiknya laryngomalacia itu kata dokter bisa sembuh seiring dengan dia bertumbuh terus, gitu. Proses aja ya. Proses, jadi itu tidak terlalu dikhawatirkan lah. Kemudian yang kedua adalah hipoton atau hypotonia, jadi dia agak lemah ototnya, sehingga atau mungkin kalau orang-orang bilang bayi lemas ya, floppy baby. Jadi kalau bayi kan aktif gerak gitu. Ada yang bilangnya bayi malas. Bayi lemas sih lebih Lemas kan, ya? bayi Di lemas. 1, 2, 3 kan Oki kan sering keluar kota tuh. Nggak ngefek ke situ, Bang. Nah, keempat kan di rumah terus. Ada yang mikir salah. jadi kayak lemas gitu ya. Nggak ada kaitannya ke situ. Jadi ya udah, jadi kalau itu dengan terapi-terapi gitu. Tapi selebihnya ya masih menunggu hasil gitu. Jadi makanya Sulaiman kita tuh doa. dipisah 8 dokter spesialis dan alhamdulillah sampai sekarang sih sebenarnya nggak ada kendala apa-apa ya, cuman mungkin karena Mudah-mudahan, amin insyaallah. mudah-mudahan sih nggak ada masalah apa-apa gitu kan, mungkin karena ya kodologinya ya seperti ini. Intinya kita juga jangan sebagai Panik. orang tua tuh jangan panik, terus jangan juga ngerasa bahwa ada yang sakit ya, jadi kita kayak cari tahu, malah kalau ketika kita Bener, nyerahin aja, bener. insya Allah malah Ini dikasih. bener banget. Sampai dokter di NICU bilang, udah Bu, nggak usah lihat Google, jangan baca-baca Google, udah stop, nggak usah lihat bener. Google. Gitu. Jadi Ikutin aja proses Allah mau kasih bagaimana ya proses. dokternya bilang gini, yang ibu lakukan sekarang bukan baca Google, bukan ngeliat-ngeliat Google. Yang ibu lakukan sekarang bangun tahajud, sholat, udah gitu aja. Iya, bener. Itu dokter ngomong gitu. Keren banget. Dokter bilang itu udah tahajud aja, sholat aja, minta sama Allah. Di NICU ini banyak keajaiban. Yang tadinya kita ngelihat bayi ini nggak mampu bertahan, tiba-tiba dia bisa bertahan. Ketika kami menganggap bayi ini sehat, taunya besok-besok kembali kepada Allah gitu. Jadi banyak keajaiban di NICU. Jadi sekarang jangan lihat Google, nggak usah baca Google, udah sholat, doa, Allah maha berkehendak apapun gitu. Gitu aja. Berapa hari tuh berarti 2 minggu. 2 minggu di situ ya? Berarti Oki udah pulang, Iya lah. Sulaiman masih Di sana. ditahan di Iya. situ. Jadi kadang-kadang siapa tahu dengan ada sedikit cobaan gitu, siapa tahu Sulaiman akan tuh menjadi orang hebat Amin. sebenarnya. Iya, Kita nggak amin. tahu. Amin. Dari mungkin jalan apa namanya napas ya, dari tenggorokannya beliau yang sekarang mungkin sedang diberi cobaan, siapa tahu dari tenggorokan ini keluar nanti ayat-ayat Allah yang luar biasa kan. Waduh, masya Allah. Jadi merinding gue. Karena waktu Oki hamil Sulaiman di perut kan Oki Dapat talaki kan, sanad itu. sanan 3 C kan, jadi hampir tiap hari 3 juz, 2 juz ya harus baca kan gitu. Aduh, ya Masya Allah. Kan dia di dalamnya kan dengerin terus kan berarti. Dan
Dan berarti sebenarnya Allah lagi kangen sama Kak Oki ya? Iya benar. Soalnya dengan diberikan cobaan itu Kak Oki lagi lebih banyak berdoa, lebih banyak sama Allah ya. Benar. Aduh, luar biasa. Kita doakan kesembuhan juga lebih cepat untuk Sulaiman dan semoga jadi seseorang yang Sehat, besar untuk ya. Indonesia nanti. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Berikutnya, nah ini yang pertanyaan paling sulit sepertinya. Oh itu. 5 kebaikan pasangan. Pasangan. Istri dulu nyebutin deh. Yang pertama, Nih. rapi. Rapi. Oh, Rapi oke. bagaimana? Emang rapi orangnya? Tiap hari kerjaannya beres-beres. Oh, Semua Masih nggak diberesin. rebah kok tadi? Kalau itu belum diberesin sama. Jadi ini udah diberesin belum Pak? Jadi Bang Ori itu beresin semuanya. Jadi itu kan nikmat itu banget. jarang loh. Itu kenikmatan loh, apa-apa udah rapi, alhamdulillah, udah bersih, alhamdulillah gitu. Jadi Itu jarang loh ada orang cowok jarang gitu. loh laki yang bisa rapi gitu. rapi banget. Jadi nyusun boneka, kan anak-anak ada kamar main tuh. Boneka kelinci, kelinci. Oh, Mobil. Masa Rio? Mbak nggak serapi Bang Rio. Oh, bisa klasifikasi ini segala macam. Oh, Oke pernah dijajarin nggak? Mobil, motor kecil-kecil gitu. Kalau boneka ya itu gajah, berarti jerapah. kalau mandi anduk bertebaran tuh nggak mungkin itu ya? Tidak pernah mungkin, dan kita nggak ada yang kayak gitu juga sih, anduk ya digantung. Masya Allah. Kedua, Bersih. Oh, Bersih, Masya Allah. ini bersih banget karena beliau alergi debu kan, ada debu sedikit pasti nggak bisa. Oh, bersin-bersin. Karena lagi debu makanya sering bersih-bersih. Jadi rumah harus nggak boleh berarti debu. kayak sekarang lo lebih alergi lagi dong. Maksudnya udah dunia banyak virus lagi. Iya. Debu aja udah nggak mau apalagi. Apalagi virus. Tapi Lu maksudnya maskernya yang tebal gitu kan? Ya makanya rumah kan kalau tidur tuh kalau mau tidur tuh harus bersih dulu. Mainan tuh dikumpulin dulu anak-anak buku-buku baru tidur. Kemudian yang ketiga, sigap dan suka menolong. Ini suka menolong maksudnya ya memang suami pasti menolong ya, tapi banyak hal yang aku ngerasa kok hidup, alhamdulillah kok ngerasa hidupnya enak banget ya, alhamdulillah karena apa-apa jadi ditolong sama suami gitu. Semuanya, semua hal. Apa ya mau dijelasin apa ya? Ya Kayak apa ngurusin aja. anak gitu biasa kan. Oke, aku gitu. Maksudnya maju gitu untuk Ya selalu maju duluan, selalu apa-apa, selalu ditolong gitu. Jadi karena kan dulu kan Oki pernah gimana ya, dulu pengen banget ngebet, pengen nikah tuh waktu itu di usia 20 tahun waktu itu. Kenapa? Karena kan Oki kan hidup sendiri. Oki itu kan dari Batam hijrah ke Jakarta di usia 16 tahun. Hidup sendiri loh. Apa-apa ngerjain sendiri. Jadi itu zaman ngerasa- syuting ya? Hah? Zaman syuting? Belum? Nggak syuting itu kan baru umur 19 tahun. Oh, justru sebelum syuting itu? Belum, sendirian loh ke Jakarta itu. Kerinci segala tuh belum sampai Jakarta? Belum. Oh. Jadi ngerasain bertahun-tahun lamanya sampai usia 25 tahun pada akhirnya hidup sendiri itu tidak mudah bagi seorang perempuan. Jadi di rumah makuk-makuk sendiri, pasang horden sendiri, apa semua ngerjain sendiri semuanya. Jadi ketika Allah kasih ada suami, jadi bersyukur bahwa dulu pernah apa-apa sendiri dan itu susah gitu. Ketika ada suami, jadi Allah Dibantu ya. mudahkan gitu. Selanjutnya Gitu. menjaga. Ya menjaga. Jadi beliau nggak pintar berkata-kata sih, nggak pintar berpuitis kata-kata apa segala macam nggak. Tapi pokoknya kitanya aman aja gitu. Aman aja kita oke ngerasa kalau ada Bang Rio ya udah aman aja. Safe aja dari segi apapun itu gitu. Susah dijelasin tapi gitulah intinya. Pokoknya well serve ya. Ya. Dan Tenang aja, tulus. udah diatur gitu. Mau Iya, kemana? iya, udah diatur. Udah diatur. Mau Iya, jalan habis benar. ini kemana? Wah, tenang, udah diatur. Iya benar. Pasti telepon. Udah atur belum? Itu nyuruh orang juga. Tapi kan sebenarnya dia ngaturin. Ya atur Iya, ya. benar. Istri dan anak-anaknya. Benar-benar. Ya, bagus itu. Iya lah. Biasa, ya mana yin ya gitu. Pada saat aku berarti kamu yang ngatur gitu. Selanjutnya Jadi nggak repot lah, tulus. Bang Ori itu sering ngajarin untuk Sering nyanyi. Gajah. beliau yang sering ngingetin untuk tulus, berbuat tulus gitu. Sama satu lagi sih hati bersih ya, hati bersih. Jadi beliau itu banyak ngajarin untuk tulus dan hati bersih gitu. Jadi ya bersih aja. Itu aku belajar banyak dari Bang Ori. Apapun itu ketulusan, kebersihan hati itu sebenarnya aku belajar dari beliau. Masya Allah. Iya. Mantap Ini banget. aja sifat ini baru tahu. Udah kenal Mario, tapi emang dia begini. Aduh, kita juga baru tahu. Nah, sekarang kita buka ya suami nih ya. Kita lihat nih suami nih. Oke. Oke, Normatif banget jawabannya. Iya, benar. Baik, normatif. Benar. Kalau sampai kan bakal dinikahin lah. Gak spesifik.
Ya terusnya baik, dua terus fokus ke anak nih kalau anak. Satu-satu Bang, jelasin dulu Bang. Baiknya Ya apa Oki tuh tuh ya? baik. Ini baik itu ya Baik. sosok muslimah ya baik. Jadi perempuan di luar sana pun ya Baik juga. baik lah gitu kan. Gitu. Dan orangnya nggak mikirin aneh-aneh di luar, nggak mikirin sujud sama orang juga gitu kan. Ini lempeng aja pikirannya, jadi kayak Oki tuh nggak, pengalaman hidup itu kurang gitu ya. Oh, maksudnya kayak justru malah menutup peluang untuk hasad gitu ya, Terus karena matanya kan Oki rabun, ya kan, nggak bisa lihat. Ya jadi kalau mau ini kenapa kacamata sih? Nggak mau, dia udah fokus aja kayak batak kuda gitu ya. oh, Jadi kalau pesawat jadi nih, fokus pesawat, jadi memang. ada pejabat atau apa gini haloin Oki hari ini, Oki-nya malah cuek gitu dan nggak lihat gitu. Oh, jadi kayak lebih ini ya Mungkin apa? maksudnya supaya nggak jelalatan kali Iya, maksudnya. Nggak jelalatan. Kalau mata rabun kan nggak bisa ngelihat siapa-siapa. Ya. Terus kedua, untuk anak pendidikan fokus Oki. Anak tuh dari sekarang tuh dari sampai kuliah pun udah dipikirin. Oh, maunya kemana step-stepnya. Anak nggak tentu itu lah pendidikan anak. Sharing paling ya. Ya berarti Oki menjalankan tugas sebagai madrasahnya keluarga Ya. dilaksanakan. Jadi bukan uniknya Oki, bukan cuma anaknya sendiri dipikirin, anak orang juga. Iya benar, Anak orang dibuatin juga dibuatin pesantren ya. pesantren dipikirin juga gitu ya. Waduh. Jadi walaupun Oki sibuk di luar, tapi tetap fokus ke ngurusin anak semuanya. Masya Allah. Ketiga, ya nggak hitungan lah kalau masalah uang kan. Gitu. Yang hitung lu soalnya. Kita kan ya usaha bisnis bareng-bareng. Jadi Oki di depan, anak yang di lapangan. Nah ini pernah denger nih. Ya kan? Pokoknya tahu nggak Oki? Tahu saya di belakang. Itu jadi bercanda kita. Iya. Terus keempat ya total aja. Apapun itu yang Oki udah nyemplung ke sana dia total. Nggak setengah-setengah gitu ya. Setengah gitu. Kayak ngambil sana 3 terus tetap Dijalanin selesai gitu ya, komit. kan. Kuliah Ya, S3 benar. dua tempat pun anak yang nyuruh kan, dan bisa juga gitu kan. Kadang kita juga Anak-anak nggak mampu untuk bisa sekali nyuruh, lagi tapi nih. kadang kita nggak jalannya juga sulit. Iya, benar-benar. Anak support di belakang aja. Tetap. Ya rajin aja. Beliau suka ngomong gini, karena abang nggak, misalnya kayak kuliah nih, karena abang nggak mampu untuk kuliah begitu, makanya dan abang tahu Oki mampu, Oki maju gitu. Karena beliau selalu bilang karena Oki sama abang tuh satu gitu. Jadi kalau Oki mencapai itu, Oki senang, abang senang, abang bangga gitu. Nggak ada kayak persaingan gitu. ya. Bagus tuh. Soalnya kan suami dan istri sering memberikan nanti kalau misalnya masuk ke jannah saling narik Iya. kan. Jadi enak nih, Oki udah dapat sanad Rasulullah, Rio udah biasa aman juga nih. Ya apa yang Oki lakuin di luar kan dapat pahala, anak dapat juga kan. Atas izin Iya, suami. atas iya, izin. iya. Masya Allah. Kalau nggak dapat izin suami kan nggak dapat pahala juga. itu namanya ibadah cerdas. Ibadah cerdas. Nah, ya, Nah. rajin ya, Rajin. rajin ya apapun itu ya dia fokus sih. Rajin belajar, rajin baca buku, rajin semuanya lah. Kalau Rio tuh lebih normatif. Iya, benar. Baik, rajin. Karena apa juga karena pikir Oki ya udah sosok muslimah, ibu yang bertanggung jawab, dia tahu dia menceramahkan sering di luar kan, dia apa yang ceramah ini harus dilakuin juga kan. Iya. Iya, apapun itu kan ya bagi anak Oki udah lakuin itu gitu. Oh. Oh, jadi yang diutarakan adalah sesuatu yang udah dilakukan dan dicontohkan ke orang gitu ya. Waduh, Masya Allah. Ini kita lihat ya bagaimana sebenarnya banyak kadang-kadang pasangan lebih hafal dengan keburukan pasangan dibanding kebaikannya. Ini akhirnya berdua-duanya ditulis. Ada yang baik, rajin, bersih, dan rapi. Ini kayak kalau lagi wawancara pembantu. Banyak tuh ditulis. Jujur. Gak suka nilep duit. Itu lagi perhitungan. Aduh, ini lucu nih. Ini kan lagi nerima kerja. Baik, rajin, bersih, rapi. Ada semua di situ. Ya, untung nggak ada keburukan ya. Benar. Tapi kan jutaan kebaikan-kebaikan itu sudah dirasakan dan sampai udah jadi bagian hidup. Jadi bukan sesuatu yang mudah disebutkan karena udah kebaikannya sama-sama sering dilakukan secara ikhlas. Mungkin pesannya ya banyak mensyukuri nikmat Allah. Kadang kita suka nggak ingat gitu dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Giliran dikasih kesedihan, kenapa ya Allah? Kenapa harus saya komplain? Padahal kesedihannya baru sedikit dibandingkan nikmat Allah yang sudah puluhan tahun mungkin yang Allah berikan kepada kita. Jadi ngajak teman-teman semua untuk banyak bersyukur, apalagi di pandemi ini ya apapun yang terjadi
bersyukur saja kepada Allah. Kalau dikasih kebaikan, bilang alhamdulillah. Kalau sesuatu yang kita rasa kurang mengenakan, tetap bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, karena mungkin di balik itu ada banyak hal yang buat kita belajar banyak, mungkin lebih dekat sama Allah. Kayak Sulaiman sakit nih jadi lebih khusyuk, jadi lebih doanya nikmat. Kalau kemarin ya Allah doanya biasa, kalau sekarang betul-betul nikmat gitu. Jadi mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada kita lah, apapun itu. Insya Allah. Inilah dia hikmah dari pasangan ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita semua. Tentunya harus rapi, bersih, dan rajin. Tetap. Terima kasih banyak ya Makasih. sekali. Makasih. Masya Allah. Ini kita soal-soal mau ngetes-ngetes, tapi malah kita dapat pelajaran yang banyak Iya, banget benar. dari pasangan ini. Masya Allah. Terima kasih udah menginspirasi Makasih, kita Yunita. semua. Sehat-sehat terus. Pasti juga Amin. udah terbaik untuk Sulaiman juga. Amin. Anak-anak semuanya sehat. Amin. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube-nya Oki Kak Oki. Setiana Dewi. Kak Karyo. Gak ada. Lama. Karena di balik Oki Setiana Dewi. Kan, selalu ada kok. Oke, kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.